Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syakir Mustakimi. Kali ini saya akan membagikan tutorial seputar Premiere Pro dalam menambahkan elemen penunjang gambar. Sebelumnya, bagi kalian yang sudah pro dalam menggunakan Premiere, silahkan sebaiknya kalian skip video ini, dan bagi pemula silahkan untuk menontonnya. Kemudian welcome to tutorial. Baik, di sini saya sudah mempunyai sudah mengatur sudah membuka Premiere Pro, dan saya sudah menambahkan background juga. Tinggal saya bahkan tag yang akan saya jelaskan sesuai dengan tutorial ini. Dalam menambahkan elemen penunjang gambar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, titling dikomposisikan dan ditampilkan. Dalam mengkomposisikan dan menampilkan titling, ada tiga langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu membuat judul baru pada Premiere Pro. Yang kedua yaitu mengubah tampilan judul pada Premiere Pro. Yang ketiga yaitu membuat judul bergulung atau scroll pada Premiere Pro. Baik, memasuki langkah yang pertama yaitu membuat judul baru pada Premiere Pro. Di sini ada beberapa langkah untuk menambahkan judul. Yang pertama yaitu posisikan playhead timeline di posisi Anda yang akan menambahkan judul. Posisikan playhead ini ke timeline yang akan kita tambahkan. Misalkan kita di awal seperti ini. Kemudian kita pilih tab tool. Untuk menambahkan teks. Kemudian di sini dalam menambahkan teks ada dua opsi. Yang keduanya masing-masing keduanya menawarkan opsi arah teks horizontal dan vertikal. Yang pertama kita contohkan yang point text. Yang point text ini cukup kita klik satu kali, kemudian kita masukkan tag yang akan kita masukkan. Misalkan kita mengetik di sini Digdas UPT BLK Surabaya 2023. Nah, di sini ketika kita menggunakan point text, garis ini akan mengikuti yang kita ketik akan berbaris seperti ini, sehingga kita menekan enter dan dia akan turun. Kemudian apabila kita menggunakan paragraph tag atau area text, kita klik. Kemudian kita di sini ketik, isikan tag dengan Digdas UPT BLK Surabaya 2023. Nah, perbedaannya di sini antara point tag dan paragraph text. Kalau point text ini mengikuti seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau paragraph text ini sebaliknya, yaitu tag ini akan mengikuti garis yang sudah kita tentukan, yang sudah kita seret. Tanpa kita menekan enter, ini akan turun dengan sendirinya.
Oke, seperti itu. Oke, kita gunakan untuk selanjutnya kita gunakan yang point text saja ya. Kita clear, kemudian selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu mengubah tampilan judul pada point text pada pada Premiere Pro. Maaf, saya agak ini. Nah, di sini kita pilih cursor kita, pindahkan ke selection tool. Kemudian kita pindah. Kita pindah. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita cari kita klik window, kemudian new. Tidak, maaf. Kita klik window, kemudian essential graphics. Nah, di sini kebetulan saya sudah menekannya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk kita agar tag kita berada di tengah, kita klik vertical counter, kemudian horizontal counter. Nah, di sini untuk mengubah tampilannya, untuk mengubah tampilan dari judul tersebut, di sini ada beberapa opsi untuk kita gunakan, yaitu ada 3. Yang pertama stroke. Di sini kita perbesar dulu agar lebih jelas, 75 saja. Di sini stroke ini adalah garis tipis di samping tag yang gunanya untuk mempermudah kita untuk membaca tag ini, walaupun tag ini berada di latar belakang yang video bergerak ataupun latar belakang yang kompleks. Oke, kita rubah warnanya menjadi hitam sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, di sini kita atur. Kalau saya sendiri 4. Kemudian background, yang kedua yaitu background. Nah, background ini adalah warna solid yang muncul atau berada di belakang huruf. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakan ini apabila tidak dibutuhkan. Jadi saya sendiri tidak menggunakannya. Kita unchecklist. Kemudian yang ketiga yaitu shadow. Nah, di sini shadow ini adalah bayangan yang mempermudah kita untuk membaca tag. Sama seperti di awal, memudahkan kita untuk membaca tag apabila walaupun tag ini berada di latar belakang bergerak atau video, atau juga di latar belakang yang kompleks. Nah, kita atur. Kalau saya di sini 100. Untuk kemiringan, opacity-nya kita atur 100, dan juga unlay saya atur 135. Untuk distansinya saya atur 7 atau lebih, bebas, agar sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian Z, ukuran dari bayangan tersebut, kemudian blur. Nah, agar mungkin terlihat, kita rubah warnanya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan lagi ke ukuran yang awal. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwasanya perbedaan antara ketika kita tidak mengubah tampilannya, ketika tidak menggunakan stroke atau shadow, ini berbeda. Ini akan mudah terbaca walaupun berada di background yang bisa dibilang kompleks, bisa dibilang kontras sama warnanya, sama warna tagnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat judul bergulung atau scroll atau credit scroll di Premiere Pro.
yang harus kita ketahui yaitu ketika kita akan membuatnya, jangan sampai ada sub atau tag yang di sini ada yang diblok. Kita klik di sini saja. Nah, otomatis kita akan dipertemukan dengan opsi role. Kita cek. Nah, di sini ada beberapa langkah, ada beberapa opsi yang kita atur. Ada start of screen, ada end of screen. Start of screen ini kemunculannya dan end of screen ini ketika menghilang. Nah, dan di sini ada beberapa opsi yaitu parallel, ada pastoral, ada easy in, ada easy out. Nah, di sini saya tidak mengaturnya karena saya cukup mengatur di sini saja. Nah, oke, kita play. Nah, seperti ini. Mungkin agak patah-patah karena ya laptop juga, karena di PC-nya juga. Nah, kita sesuaikan dengan background-nya. Kemudian untuk tutorial selanjutnya yaitu pemilihan font tipe dan warna disesuaikan dengan naskah. Langkah yang pertama yaitu memilih jenis font. Dalam memilih jenis font ini sangat penting untuk si pembaca agar gampang untuk membacanya, jangan terlalu ribet. Nah, di sini kita pilih font sesuai dengan kebutuhan juga agar gampang terbaca ya. Mungkin seperti ini ada font dan juga di sini ada font. Kita pilih font misalkan sampel. Nah, kita perkecil dulu di sini untuk Z-nya kita perkecil, kemudian kita horizontal counter, vertical counter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu memilih warna font. Dalam pemilihan warna, kita harus memilih sesuai dengan latar belakangnya. Apabila latar belakangnya gelap, kita dalam warna tagnya kita pilih warna yang cerah agar mudah terlihat. Seperti contohnya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan kerning. Di sini ini kerning. Nah, kita pilih tab tool dulu, kita pilih tab tool, kemudian di sini kita atur. Nah, kerning ini untuk antara lebar huruf dari satunya ke satunya. Kemudian terking. Kemudian di sini ada terking. Terking ini menyesuaikan kelebaran huruf secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Kita kembalikan, kita atur kosong, atau enggak kita kasih 3 saja, enter. Nah, di sini sudah berbeda antara hurufnya satu ke yang lain. Kemudian di sini ada landing. Landing ini menyesuaikan antara garis yang di bawah dan di atas, kelebaran antara tag yang di atas sama tag yang di bawah. Enter. Kemudian Digdas. Kita tulis Digdas 2023 Surabaya. Nah, di sini kita Ctrl A untuk mengebloknya, kemudian kita atur landing. Nah, di sini akan mengatur atas bawahnya, tinggi dan
tinggi dan rendahnya tulisan ini, jarak atas bawahnya. Selanjutnya yaitu kita mengatur counter align text. Nah, di sini menyesuaikan kelurusan teks. Kita tekan di sini. Di sini dulu. Nah, kalau kita tekan di sini akan ke tengah semuanya. Apabila di sini akan di samping, kalau di sini seperti itu. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Kita berbuat scroll, kemudian play. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon dimaklumi. Apabila ada kekurangan, mohon dikasih saran. Dan apabila ada yang salah, mohon untuk komentar ya. Cukup sampai di sini yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.